Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Garam Kok Tawar? Adakah garam yang tawar? Firman Tuhan terambil dalam Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin hidup membawa keindahan, hidup membawa berkat, hidup membawa inspirasi, dan hidup membawa manfaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Adakah garam yang hambar? Atau garam kok tawar? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang yang sudah lansia mungkin garam dihindari. Ada penyakit yang disebut dengan diet garam. Memang segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Namun waktu saya membaca tentang fungsi garam, benar-benar sungguh luar biasa. Jikalau dipakai dengan sesuai, dia punya proporsinya. Jadi benar-benar luar biasa. Saya berpikir garam ya sebatas garam, hanya untuk nikmatnya makan. Karena dari sekian banyak rasa, yang terbaik untuk rasa makanan memang adalah garam. Garam tatkala dicampur dengan gula, maka itulah yang membuat mengapa bubur kacang hijau dan ketan hitam itu menjadi sangat enak. Karena campuran antara garam, ada garam yang ditambahkan. Jadi demikian luar biasa. Fungsi garam yang terpikir oleh saya adalah ya hanya sebatas garam, memberikan nikmat kepada makanan. Namun ternyata fungsinya sangat luar biasa. Menyerap ion berbahaya di udara agar tidak terserap ke dalam tubuh. Garam pun bisa meringankan sakit asma, bronkitis, dan meningkatkan sistem pernafasan. Garam pun melancarkan metabolisme. Garam juga membuat rileks tubuh, khususnya bagian otot-otot yang tegang. Garam pun menghindarkan daripada hiponatremia. Garam itu juga fungsinya yaitu membersihkan berbagai banyak hal. Jadi membersihkan banyak hal. Garam itu bisa membersihkan mulut dari bakteri. Garam bisa menjadi kesehatan pencernaan. Dan garam itu pembersih segala banyak aspek. Drainase yang tersumbat, sepatu yang bau, noda kuning pada baju, bisa melawan karat, bisa membersihkan kulkas, noda kopi, teh di cangkir, dan bisa membersihkan karpet. Bayangkan sahabat seperjalanan, itulah fungsi garam. Jadi garam itu memang dicari, dibutuhkan. Garam itu kalau diistilahkan menimbulkan suasana bahagia, suasana sukacita, kenikmatan dalam makan, kenikmatan di dalam hidup dalam aspek yang positif. Nah, tatkala pertanyaannya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Di sini berbicara tentang fungsi orang percaya dalam bacaan Alkitab Markus pasal yang ke-9. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi berkat dan jangan menyesatkan orang. Kalau sahabat perjalanan membaca di ayat-ayat yang sebelumnya, bahkan ayat 42 dikatakan pada pasal yang ke-9 Markus, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Lalu sedemikian banyak ayat yang lain. Kaki menyesatkan dipenggal, mata menyesatkan dicungkil. Waduh, luar biasa sekali. Begitu kerasnya bagian firman Tuhan untuk mengingatkan hidup ini harus membawa berkat.
bukan membawa problem dan masalah. Sehingga Alkitab mengingatkan sedemikian luar biasa. Kalau matamu menyesatkan, cungkillah satu. Lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu mata daripada kedua mata. Engkau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, di mana apinya tidak pernah padam dan ulatnya tidak pernah mati. Menakutkan sekali sahabat seperjalanan. Apa yang firman Tuhan katakan? Mungkinkah garam itu hambar? Dan bagaimana hidup kita tetap menjadi berkat? Oleh sebab itu, jadilah garam yang tetap memiliki fungsinya, memiliki dampaknya, menjadi berkat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang agar hidup kita itu tidak hambar. Apalagi hidup kita itu membawa hal-hal yang buruk, yang menyesatkan orang lain. Menjadi kepala keluarga tidak baik, menyesatkan anak, menyesatkan istri. Menjadi pimpinan tidak baik, kemudian melukai, menindas, memanfaatkan, mengeksploitasi bawahan, menjadi anggota masyarakat, menjadi problem dan sampah serta penyakit di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun berada, kita tidak pernah menjadi berkat. Maka itu adalah kehidupan yang hambar, tidak membawa manfaat. Kehidupan kita membahayakan orang lain karena hidup kita lebih suka mengancam. Kehidupan kita itu bukan membawa kerukunan, tapi kehadiran kita memecah belah. Kehadiran kita menjadi seperti api. Kalau engkau hadir itu membuat panas suasana dan keadaan. Kehadiran itu menimbulkan ketakutan buat orang lain. Kehadiran itu membawa kalimat kata-kata gosip yang bisa merusak orang lain. Kehidupanmu mungkin seperti parasit yang hanya menggerogoti semua yang baik di sekitar hidupmu, tapi engkau tidak pernah membawa manfaat. Sungguh menakutkan sahabat seperjalanan kalau hidup ini tidak membawa berkat. Bahkan kita mengatakan hidup yang hanya membawa kecelakaan kepada orang lain. Ketika Tuhan mengatakan hendaklah engkau menjadi garam dunia, jadilah garam yang mengasinkan keadaan. Jadilah hidup seperti garam yang membawa berkat dimanapun kita berada. Bukan membawa kecelakaan, bukan membawa problem dan masalah, bukan menciptakan keributan, bukan kemudian membuat kehadiran kita itu membakar lingkungan yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sedemikian luar biasa kebenaran firman Allah untuk mengingatkan apapun status dan keberadaan dirimu, engkau dipanggil bukan menjadi garam yang hambar, tapi menjadi garam yang membawa manfaat, yang memberikan rasa bahagia, rasa sukacita, rasa damai sejahtera, rasa persatuan, rasa semangat kembali tatkala orang di dalam keterpurukan dengan kehadiran hidupmu. Mari sahabat seperjalanan, apapun keberadaan dirimu, karena engkau ada di dalam lingkungan di mana engkau berada, maka orang-orang tersebutlah yang harus engkau berkati. Bagaimana caranya? Jadilah seperti garam yang memberikan rasa, membawa faedah, membawa berkat. Jangan menjadi garam yang hambar, yang mencelakakan orang lain dan membawa problem-problem kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita yang memberi rasa, memberi manfaat, dan memberikan dampak berkat kepada sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, jadikan kami hidup penuh dengan membawa berkat dan bukan hidup yang membawa masalah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita berjuang. Hidup membawa berkat, membawa dampak, membawa rasa. Jangan hidupmu hambar, bahkan hidupmu tidak membawa dampak kepada dunia, tetapi membawa problem dan masalah. Tuhan diberkati dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.